Halo teman-teman, terima kasih Anda telah mengklik video ini. Kita hari ini ingin membahas mengenai tema penyakit HIV/AIDS yang konon katanya menjadi gunung es. Sepertinya menarik untuk dibahas. Namun, untuk teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya channelnya ya, biar makin semangat bikin kontennya dan kita bisa berbagi ilmu kepada teman-teman. Oke, ada beberapa pertanyaan seperti dari mana asal HIV/AIDS, kapan masuk di Indonesia, bagaimana cara penularannya, lalu siapa dokter yang berjasa menemukan penyakit HIV/AIDS pertama kali. Ini kita akan bahas di dalam video yang saat ini. Jadi jangan sampai di skip ya, karena jika kalian skip, sangat sayang sekali informasi-informasi penting yang bisa seharusnya kalian ketahui menjadi hilang sia-sia. HIV/AIDS, wait. Ini kayaknya ada perbedaannya. Betul sekali. HIV itu adalah sebutan untuk virus HIV-nya. Sedangkan AIDS itu adalah sebutan untuk penyakit atau komplikasi yang disebabkan oleh virus HIV tersebut. Jadi kalian sudah tahu ya cara ngebedain HIV dan AIDS. HIV dan AIDS itu mempunyai singkatan masing-masing. Yang pertama, HIV singkatannya adalah Human Immunodeficiency Virus. Sedangkan AIDS singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jika kita telaah, defisiensi berarti kekurangan, sedangkan sindrom berarti penyakit dengan kumpulan gejala. Berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk sejak kita lahir. Jadi sederhananya adalah HIV itu virusnya, AIDS itu kumpulan setelah terinfeksi virus HIV akan menjadi AIDS. Itu membutuhkan proses waktu 5-10 tahun. Lumayan panjang waktunya, dan itu akan memberikan waktu yang cukup panjang bertransformasi menjadi AIDS. AIDS disebut karena sudah terkomplikasi berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang melemah akibat virus HIV. Oke, tema kita kayaknya semakin menarik ya guys. Kita bahas mengenai siapa yang menemukan virus HIV. Penemu virus HIV pertama kali di dunia adalah Robert Charles Gallo, seorang peneliti biomedikal dari Amerika Serikat. Setelah menemukan virus HIV, beliau menjadi kontributor utama dalam riset HIV. Profesi beliau sebagai dokter medis. Terima kasih banyak buat Bapak Robert yang udah nemuin penyakit ini, sehingga kita tahu bahaya dari penyakit HIV/AIDS berkat temuan beliau yang pertama kalinya pada tahun 1981 yang menginfeksi 5 pria homoseksual di Los Angeles, Amerika Serikat. Virus HIV ini yang menyebabkan AIDS yang menjangkit kurang lebih 38 juta jiwa seluruh penduduk dunia. Virus HIV hingga saat ini menjadi polemik atau perbincangan yang hangat di seluruh dunia. Mengapa tidak? Selain obatnya belum ditemukan hingga saat ini, virus HIV kini sudah merenggut kurang lebih 75 juta nyawa seluruh dunia. Sejak kasus HIV pertama kali ditemukan pada tahun 1981, tim khusus langsung segera dibentuk untuk melacak keberadaan penyakit HIV/AIDS dari mana berasal. Setelah melakukan penelitian, ternyata HIV/AIDS sudah ada dari tahun 1920 di kota Kinshasa yang kini menjadi bagian dari kota Demokratik Kongo. Bukan tanpa alasan mereka menyebut kota Kinshasa menjadi sumber dari penyakit HIV, melihat maraknya dari jumlah PSK dan jarum suntik yang tidak steril digunakan di kota tersebut. Dugaan semakin kuat setelah peneliti menemukan virus HIV di tubuh monyet, simpanse, serta kera yang ada di bagian Afrika Barat. Setelah dilakukan pengecekan, para ilmuwan menduga HIV merupakan keturunan dari SIV yang mirip dengan dua tipe HIV, HIV-1 dan HIV-2. Itu tadi perjalanan mengenai HIV guys, yang lumayan panjang hingga saat ini masih berkeliaran dan belum ditemukan obatnya sama sekali. Bagaimana dengan Indonesia? Kasus HIV/AIDS pertama di Indonesia dilaporkan di Provinsi Bali pada bulan April tahun 1987, yaitu seorang wisatawan Belanda yang meninggal di RSUP Sanglah Denpasar. Pada awalnya penyebaran HIV/AIDS
di Indonesia terjadi pada pekerja seks komersial dan homoseksual beserta pelanggan dari PSK tersebut. Oke, kita saat ini ingin masuk ke pembahasan mengenai cara penularan HIV. Berdasarkan data jumlah HIV di Indonesia atau ODA. ODA itu sebutan orang yang menderita virus HIV/AIDS tersebut. Itu sekitar dilaporkan pada bulan Maret 2021 sebanyak 427.201 orang. Sedangkan penderita AIDS dilaporkan pada Maret 2021 sekitar 131.417 orang. Penularan HIV/AIDS tentu sudah tidak asing di masyarakat umum bahwa virus tersebut pada umumnya sebagian masyarakat mengenal itu virus disebabkan oleh berhubungan seks bebas seperti bergonta-ganti pasangan, dan itu memang benar jika tanpa pengaman atau tanpa kondom. Untuk mencegah angka-angka tersebut semakin melambung tinggi di tahun berikutnya, dari diri sendiri kita harus bisa mengantisipasi perihal tersebut dan lebih mawas diri akan bahaya penyakit HIV yang belum ada obat hingga saat ini. Meskipun kemajuan teknologi dan obat penekanan virus HIV semakin berkembang pesat, namun alangkah baiknya kita menjadi partisipasi untuk memutus rantai dari virus HIV/AIDS yang semakin tahun semakin bertambah jumlahnya. Yang pertama, penyebaran virus HIV adalah berhubungan seks bebas. Berhubungan seks bebas tentu sudah menjadi rahasia umum mengenai perihal penyebaran virus HIV. Semua hampir mengetahui perihal penyakit tersebut melalui hubungan seksual. Perlu diwaspadai, bergonta-ganti pasangan itu sangat-sangat berisiko terinfeksi virus HIV jika dilakukan tanpa pengaman atau kondom, baik melalui vagina, anal, maupun oral. Yang kedua adalah penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Penggunaan jarum suntik yang tidak steril biasanya ditemukan kepada seorang pengguna atau pencandu narkoba. Biasanya para pengguna narkoba menggunakan jarum suntik secara bersamaan yang tidak steril, sehingga mempermudah virus HIV terjangkit dari satu orang ke orang yang lain. Yang ketiga adalah dari ibu ke anak. Dari ibu yang terinfeksi virus HIV itu sangat berpotensi atau berpeluang besar menularkan penyakit tersebut ke anaknya melalui kehamilan, persalinan, dan menyusui. Penting untuk konsultasi ke dokter jika ibu yang terpapar virus HIV/AIDS agar bisa segera ditangani dengan baik. Yang keempat adalah darah. Penularan HIV melalui darah itu sangat sering terjadi jika seseorang melakukan transfusi darah. Ada beberapa kasus mengenai transfusi darah yang pendonornya terinfeksi virus HIV. Namun, kejadian ini sangat jarang terjadi karena adanya penerapan uji kelayakan donor darah, termasuk donor darah organ ataupun donor jaringan tubuh. Dengan pengujian yang layak, sehingga penerima donor tersebut aman atau terbebas yang namanya dari virus HIV/AIDS. Selain penyebarannya melalui transfusi darah, biasanya penyebaran virus HIV bisa melalui pisau cukur. Hati-hati jika kalian cukur rambut, jika pisau tersebut terkena darah dari pasien yang terinfeksi HIV/AIDS, itu berpeluang besar akan menularkan jika kalian saat dicukur juga berdarah dan darah tersebut bersentuhan langsung dengan darah kalian. Itu akan berpeluang sekali untuk terkena oleh virus HIV/AIDS. Sebaiknya jika kalian berkunjung ke tempat pangkas rambut, membawa pisau cukur pribadi agar lebih aman. Oke guys, mungkin itu dulu video singkat hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!